dipanggil Komnas Perempuan ini, Kak? Bagaimana perempuan itu bisa merdeka secara mindset. Bagaimana sebenarnya pandangan gitu ya, pandangan masyarakat terkait dengan keputusan untuk child free, hubungan antara vasektomi dengan bansos, tidak adilan terhadap laki-laki. Mindsetnya masih seperti itu, saya rasa perempuan itu belum merdeka gitu deh. Perjuangan perempuan itu harus bisa melihat kesempatan ya untuk bisa berkembang. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Daud dalam acara Abang Da, asik bincang bareng Daud. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di hari kemerdekaan ini ya. Kita sambut Ibu Dr. Ros Ramadana MSI. Apa kabar Bu Dana? Alhamdulillah baik, Bang Daud. Biasanya saya manggil Kak Dana ini saya panggil kakak aja ya Kak ya. Jadi Kak Dana ini seperti kita ketahui pemirsa, seorang aktivis perempuan. Nanti kita mau melihat bagaimana sih kondisi perempuan saat ini, khususnya setelah kita merdeka ya. Selain aktivis perempuan, beliau ini juga pernah menduduki sebagai ketua program studi pendidikan antropologi. 2 periode Kak ya? Iya, 2 periode. Baik, Kak, sebelum kita masuk ke topik yang sangat nanti menarik untuk kita bahas, boleh cerita dulu ini Kak. Saya pernah baca penelitian Kakak tentang kawin anom ini Kak. Oke, iya betul. Kawin anom. Pemirsa, khususnya warga Kota Medan harus dipahami kawin anom itu beda dengan Tanjung Anom ya. Jadi itu sebenarnya apa Kak kawin anom itu Kak? Iya. Baik Bang Daud, sebelumnya makasih ya udah diundang ke Abang Da. Luar biasa nih podcastnya. Nah, jadi kalau kawin anom itu dalam istilah etnis Banjar sebenarnya deh gitu. Jadi kawin muda gitu. Jadi pada masa dahulu sampai saat ini masih ada praktek-praktek kawin muda, tapi bagi etnis Banjar disebut dengan kawin anom gitu. Nah, jadi itu menjadi salah satu kajian disertasi kakak sih untuk mengambil studi S3 ya? Benar, di Universitas Airlangga, konsentrasi dalam kajian antropologi. Nah, itu juga bukunya sudah diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dan banyak ya sudah disitasi karena praktek-praktek kawin anom itu pada umumnya sebenarnya mayoritas ada pada seluruh etnis di Indonesia, tapi nama-namanya berbeda ya. Kalau sekarang lebih kepada istilah perkawinan anak namanya. Kira-kira seperti itu. Pernikahan dini mungkin ya. Kalau dulu pernikahan dini, tapi sekarang trennya istilahnya lebih kepada perkawinan anak gitu. Oke. Saya juga pernah mendengar kakak ini kok sering sekali dipanggil Komnas Perempuan ini Kak. Ngapain kakak dipanggil Komnas Perempuan? Iya. Nah, jadi kalau keterlibatan di Komnas Perempuan itu lebih banyak menjadi narasumber sih Dek, gitu ya, narasumber, dan beberapa kali diundang itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang kaitannya dengan masalah bagaimana perempuan mengalami ketidakadilan, bagaimana perempuan itu mengalami kekerasan seksual, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Nah, khususnya lebih cenderung peristiwa masa pergerakan reformasi sebenarnya. Oh iya, reformasi ya, 98. Iya, 98. Di situ ya kakak pada saat itu masih semester 5 dan kita menjadi apa juga ya, pelaku dan korban juga ya pada masa itu gitu. Sehingga bisa menjadi informasi yang akurat untuk Komnas Perempuan ya, sebagai lembaga yang lebih cenderung untuk memperhatikan masalah-masalah yang melibatkan untuk perwakilan perempuan itu agar tidak terjadi lagi ya tindak-tindak kekerasan, khususnya hal-hal yang melanggar hak asasi perempuan. Itu sih sebenarnya. Oke ya. Jadi pemirsa,
Bu Dana ini kalau mendengar ada perempuan tersakiti langsung tersentuh ini jiwa aktivisnya ini, ya kan? Nah ini memang kalau kita lihat di era pasca kita setelah merdeka ini kan masih banyak juga sebenarnya kasus-kasus yang mungkin apa namanya ketertindasan lah ya terhadap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Nah nanti kalau Kak Dana melihatnya sekarang seperti apa? Apakah memang kalau dari sisi hak-hak perempuan itu, apakah memang sudah dapatkah kalau kita generalisasikan perempuan di Indonesia ini? Atau memang masih ada ketimpangan dibandingkan laki-laki? Seperti apa sekarang? Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang perempuan ini menjadi hal yang sangat seksi ya, gitu ya, Dek ya. Kenapa? Karena seksi dalam arti seputar tentang dinamika ya, pergolakan perempuan. Jadi kalau bicara tentang perempuan memang selalu identik dengan budaya-budaya yang masih mensubordinatkan perempuan. Nah, kalau dalam istilah kajian kakak itu lebih kepada subaltern gitu ya. Nah, bagaimana perempuan itu masih mengalami ketertindasan dalam berbagai aspek. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara tentang perempuan masa kini, seharusnya kita bicara bagaimana perempuan itu bisa merdeka secara mindset dulu gitu. Nah, kalau secara implementasi dalam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, ya perempuan memang masih tergolong terikat kepada pola-pola patriarki. Tapi kalau secara kemerdekaan, secara mindset seharusnya perempuan sudah lebih global gitu ya. Dimana saat ini kita tidak lagi membicarakan bahwa dominasi laki-laki di dalam dunia kerja, tapi sudah ada sih sebenarnya keseimbangan ya antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi yang saya justru melihat bahwa perempuan itu belum merdeka secara mindset. Nah gitu cara pemikirannya. Jadi kalau perempuan belum merdeka secara mindset, itu perempuan itu sendiri akan terus mengalami subaltern seperti itu. Jadi pada intinya perempuan ini pun masih perlu untuk tetap terus diperjuangkan ya, khususnya di era saat ini, di era modern ya. Nah terkait dengan perempuan juga ini Kak, beberapa waktu yang lalu ada satu berita yang inilah anjuran dari beberapa kelompok tertentu lah ya Kak ya. Untuk ketika menikah itu katanya tidak perlu punya anak atau dalam istilahnya child free ya. Nah ini kan berbenturan nih dengan budaya timur ya. Justru kalau kita di Indonesia itu banyak anak banyak rezeki. Iya kan? Ini ada satu paham ya mungkin berasal dari luar sebelumnya. Nah, ini kalau dibenturkan atau ini dengan budaya bangsa kita ini kan dua hal yang kontradiktif ya. Kalau dari sisi kajian perempuan sendiri bagaimana nih Kak? Khususnya terkait dengan hak-hak gitu kan. Karena child free itu pun hak dari seorang wanita juga misalnya. Dan bukan hanya wanita, mungkin laki-lakinya haknya juga gitu. Nah, dari sisi kajian feminisme itu seperti apa memandang ini Kak? Oke. Iya, wah menarik sekali nih. Artinya pergerakan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan ini ternyata laki-laki juga Bang Daud ini keren ya. Artinya bisa banyak melihat bagaimana posisi perempuan dalam berbagai aspek. Iya, jadi kalau kita lihat konsep-konsep child free gitu ya. Nah, ini kan sebuah konsep pemikiran di mana ada suatu keputusan ya. Keputusan itu sebenarnya bukan pada perempuan saja deh gitu. Keputusan itu antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu child free. Artinya ketika mereka memutuskan untuk menikah, lalu ada kesepakatan antara laki-laki dengan perempuan untuk tidak memiliki anak. Nah, jadi perlu diluruskan ya, child free itu bukan konsep dasar pemikiran yang diputuskan sepihak. Oke, jadi dua pihak ya, laki-laki dan perempuan. Iya, keputusan itu di tangan oleh laki-laki dan perempuan dan bersepakat itu dulu ya. Itulah konsep child free tadi.
Nah, pada umumnya memang walaupun ini saat ini tidak lagi hanya berlaku pada orang-orang luar gitu ya, termasuk orang-orang Indonesia dan di kalangan-kalangan kita sudah ada ya pengikut-pengikut konsep child free gitu, memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, kalau kita bicara dengan budaya Timur, khususnya pada budaya Indonesia ya, nah ini menjadi salah satu hal yang sangat tabu gitu. Kenapa? Karena di berbagai etnis di Indonesia ini anak itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Nah, misalnya kita ya pada etnis Batak Toba, anak itu kan sebagai penerus keturunan ya, secara genealogis. Nah, kemudian pada etnis Jawa juga anak itu adalah terah gitu kan. Terah itu ibaratnya sama ya, juga sebagai penerus keturunan gitu. Pada etnis-etnis manapun tentu anak sangat penting dalam kehidupan. Nah, karena ini bagian dari keberlangsungan keberlangsungan keturunan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan child free. Ada juga ya dosen kita di sini yang meneliti tentang child free. Itu Anissa, kebetulan saya juga dulu penguji ya beliau. Ya, kita arahkan untuk bagaimana sebenarnya pandangan gitu ya, pandangan masyarakat terkait dengan keputusan untuk child free. Nah, itu memang banyak pertentangan gitu pada masyarakat itu, karena anak tadi ya sebagai penerus gitu, sebagai ikon dari sebuah keluarga untuk meneruskan titahnya. Nah, misalnya pada etnis Minang ya, itu yang masih matrilineal gitu ya. Nah, itu penting sekali juga. Jadi pada etnis Bugis, pada etnis manapun, pada umumnya anak itu menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali dalam sebuah keluarga gitu. Iya. Nah, berarti ini masih bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran ya, khususnya di Indonesia. Meskipun mungkin ada sebagian orang yang sudah mulai memandang ini satu hal yang positif ya. Nah, ini mungkin tergantung individunya masing-masing lah ya Kak ya. Oke Kak. Nah, kemarin juga ini masih terkait dengan keluarga ini. Ada satu berita juga itu terkait dengan vasektomi. Vasektomi itu kan ini adalah satu cara untuk menghambat perkembangan sperma pada laki-laki sehingga nanti tidak bisa menimbulkan kelahiran. Nah, ini masalahnya ini kan vasektomi dari dulu sudah ada dalam untuk bidang medis. Tapi ini sekarang justru dijadikan syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, ya kan? Saya baca kemarin berita itu di salah satu wilayah di Jawa Barat itu menjadikan ini syarat kalau ingin mendapatkan bansos harus divasektomi dulu, karena bagi mereka justru banyak anaknya nanti justru menimbulkan kemiskinan lagi. Ngapain dibantu? Orang udah kita bantu begini sekian bansosnya, nambah anak lagi, nambah kemiskinan lagi. Itulah mungkin cara pandang pemerintah kita ini kan Kak. Nah, kalau dari sisi kajian antropologinya sendiri seperti apa nih Kak kira-kira melihat ini? Nah, jadi kalau vasektomi ya saya nggak begitu terlalu mendalami dari aspek medisnya ya. Tapi sebenarnya kalau konsep bicara tentang kajian antropologi gender dan seksualitas, laki-laki dan perempuan itu kan punya hak atas tubuh masing-masing, gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam aspek kajian antropologi gender dan seksualitasnya, nah jadi sebenarnya pada umumnya kan vasektomi ini ibaratnya seperti KB gitu ya. Nah, KB kalau untuk perempuan dulu KB ya. KB misalnya seperti itu. Jadi perempuan pada umumnya yang dibatasi untuk tidak dibuahi agar tidak anaknya tidak banyak gitu ya saat ini gitu ya. Kalau pada masa dulu banyak petua-petua ya, banyak anak banyak rezeki ya kan. Nah, pokoknya
apa namanya, makan nggak makan ya kan, asal ngumpul gitu kan, nggak masalah gitu ya. Nah jadi artinya anak itu penting ya gitu, tapi dalam konteks vasektomi dan hubungannya dengan bantuan sosial ya, saya merasa ini agak sedikit keganjalan ya gitu ya kalau bicara hubungan antara vasektomi dengan bansos. Kenapa ada cara pandang, kalaupun ini menjadi sebuah kebijakan, ini menurut saya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya tubuh itu adalah milik masing-masing dari laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh ada intervensi terhadap tubuh seseorang. Ya, betul. Harusnya seperti itu deh gitu ya. Jadi artinya jangan dihubung-hubungkan ya kan, apalagi berkaitan dengan bantuan sosial gitu. Saya rasa ini agak out of konteks gitu ya, menghubungkan antara sebuah bantuan yang sebenarnya itu sangat diperlukan masyarakat, tetapi karena hubung-hubungkan dengan vasektomi, ini menjadi tidak adanya kemerdekaan kan atas tubuh perempuan, atas tubuh laki-laki itu sendiri. Dan ini menurut saya menjadi salah satu bentuk ketidakadilan ya terhadap laki-laki gitu ya. Justru gitu. Nah, kalau dalam aspek antropologi gender dan seksualitasnya, justru saya menganggap ini adanya satu bentuk ketidakadilan terhadap laki-laki jika ini menjadi sebuah kebijakan nanti oleh pemerintah daerah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, kalau kita lihat di era modern saat ini nih kan Kak, perempuan sebenarnya sudah menduduki beberapa jabatan lah kalau kita lihat di kancah nasional ya. Ada ketua partai, bahkan pernah menjadi presiden, bahkan sekarang menjadi menteri, ada juga perempuan, dan sudah ada kewajiban keterwakilan perempuan di legislatif misalnya. Nah, apakah ini memang sudah dikatakan setara sebenarnya dalam kaitannya dengan konsep kesetaraan gender itu, atau memang Kakak melihat sebenarnya perempuan ini harus lebih lagi, atau seperti apa kira-kira dari kacamata aktivis perempuan ini lihat? Iya. Jadi kalau diartikan saat ini perempuan itu apakah sudah bebas gitu ya? Nah, kalau secara kultur ya, secara budaya, saya melihatnya perempuan itu masih belum bebas gitu ya secara kultur. Karena kalau kita lihat di berbagai etnis tersendiri, perempuan itu masih terikat kepada pola-pola yang justru mengikat perempuan itu sendiri. Misalnya dalam nilai-nilai adat dan budaya dari misalnya keluarga, ya. Dari keluarga itu masih terikat gitu secara kultur yang memang sudah menjadi dasar fundamental pada setiap etnis gitu ya, itu ada aturan dan yang berlaku. Nah, tapi kalau kita lihat secara kemerdekaan terhadap suatu bangsa dan negara, perempuan itu sebenarnya sudah merdeka gitu ya. Nah, secara kebangsaan perempuan sudah merdeka. Kan kita mulai dari bagaimana pergerakan Raden Ajeng Kartini ya, untuk perempuan itu merdeka secara pendidikan dan lain seterusnya. Nah, kalau kita bicara dalam aspek kajian gender, memang perempuan mengalami gelombang gitu ya. Nah, ada gelombang 1, 2, dan 3, di mana saat ini perempuan itu justru lebih mendominasi kalau menurut saya ya gitu. Justru mendominasi dalam berbagai ini. Karena apa? Karena jumlah keterwakilan perempuan secara kuantitatif penduduk pun sekarang perempuan lebih banyak kan. Justru di kampus kita ini kalau kita lihat statistik, betul, lebih banyak perempuan sekarang mahasiswanya ya. Nah, kalau kita lihat lagi posisi-posisi jabatan yang yang dulu jabatan strategis itu banyak didominasi oleh laki-laki, kalau sekarang sebenarnya boleh kita riset nih gitu ya. Jadi perempuan itu sebenarnya nggak lagi pada tahap ingin kesetaraan atau gender equality itu pada aspek-aspek pekerjaan. Nah, sekarang yang menurut saya itu yang penting adalah perempuan ini merdeka secara pemikiran. Nah, kalau saya masih kembali ke situ, karena jika perempuan tidak merdeka secara pemikiran, maka dia akan terbelenggu ya, akan terbelenggu oleh dirinya sendiri. Justru dia tidak bisa merdeka oleh dirinya sendiri gitu.
Walaupun ruang-ruang space di publik perempuan sebenarnya sudah diberikan kesempatan di mana-mana. Tapi kalau cara pandangnya aja sudah menganggap perempuan dirinya lemah, masih harus dilayani, masih dilayani oleh suami dalam konteks mau gimana gitu ya, dalam pergi ke ruang-ruang publik atau pergi kemana-mana, itu mindsetnya masih seperti itu. Saya rasa perempuan itu belum merdeka gitu deh. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu kemandirian nih perempuan-perempuan di Indonesia agar tidak manja bahwa Anda sebenarnya ini sudah bisa ya seperti bagaimana layaknya laki-laki dalam beberapa aspek ya, walaupun nanti mungkin dalam aspek agama mungkin ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam konteks saat ini perempuan itu kalau secara posisi jabatan atau pekerjaan itu tidak ada belenggu lagi, namun yang masih ada itu dalam aspek aturan-aturan yang normatif yang sifatnya adat istiadat mungkin ya, yang masih berlaku di keluarga. Nah, menarik nih Kak, dan tadi yang Kakak sampaikan ya. Tapi Kakak sebagai aktivis perempuan ini, saya lihat-lihat nih jam terbangnya banyak sekali. Saya lihat sebentar-sebentar gabung dengan komunitas ini, sebentar nanti gabung dengan komunitas itu, gabung dengan organisasi ini. Saya lihat tuh banyak organisasi-organisasi yang memang sifatnya memperjuangkan perempuan. Sebenarnya bagaimana sekarang Kak gerakan-gerakan perempuan di Indonesia ini Kak? Iya. Oke, ya. Jadi Kakak kan memang awalnya dulu ya, sebelum menjadi akademisi memang dulu lebih banyak berkecimpung di politik. Kakak dulu sekretaris Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa gitu ya, Dek. Nah, kemudian banyak juga berteman dengan para aktivis gitu ya. Nah, sampai sekarang pun separuh jiwa aktivis, separuh jiwa akademis. Masih melekat. Jadi kalau dari dulu kan kita memang lebih konsen gerakan-gerakannya itu kecenderungannya bagaimana perempuan itu mendapatkan posisi misalnya ya di politik, di parlemen, gitu-gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana membangun cara pandang perempuan itu agar konsepnya tidak hanya pekerjaannya dalam wilayah domestik, misalnya gitu deh. Nah tapi kan sekarang sebenarnya perjuangan gerakan-gerakan perempuan itu lebih kepada misalnya perjuangan perempuan terhadap lingkungan, ya, nah, ekofeminisme. Nah, kemudian perempuan juga terlibat pada konteks teknologi, perempuan dan teknologi gitu-gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita dimulai dari masa COVID itu sendiri, ternyata ibu rumah tangga itu sangat berperan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya seorang dosen atau yang punya pekerjaan saja, tapi ibu rumah tangga pun sekarang sudah harus multi burden deh, gitu ya, bukan hanya konteks double burden aja bekerja di domestik dan publik, tapi sudah harus penggunaan teknologi, ya bahkan sekarang ini harus ada kontrol perempuan juga dalam aspek-aspek lainnya gitu ya. Nah oleh sebab itu gerakan-gerakan perempuan di Indonesia saat ini memang kalau menurut kakak sudah lebih gitu ya, sudah lebih mengglobal, tetapi memang masih kita harus terus stimulus gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia kembali ke rumah ya, urus domestik lagi kembali lagi ke domestik lagi gitu kan. Tapi memang nggak ada batasan untuk perempuan itu harus harus tidak bisa menyesuaikan kepentingan keluarga, tapi setidaknya cara pandang domestiknya itu nanti jadi kabur lagi gitu ketika dia tidak bisa membalance gitu ya, menyeimbangkan antara perannya di dunia domestik dan dunia publik seperti itu. Jadi gerakan-gerakan perempuan saat ini tuh sebenarnya di rumah pun dia sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang lingkungan tadi ya, misalnya relasi antara perempuan dengan lingkungan gitu deh, misalnya dengan menanam di rumah gitu kan. Nah sebenarnya bisa menghubungkan antara kerjaan dia sebagai penggerak dari rumah tangga sekaligus juga bisa
menggerakkan itu untuk kepentingan publik sebenarnya gitu. Ya, berarti ada peningkatan ide yang diperjuangkan ya Kak. Kalau mungkin selama ini untuk berjuang dari ketertindasan terhadap budaya patriarki, sekarang justru lebih mengglobal ya. Iya. Sudah perjuangan lingkungan, sudah perjuangan pada bagaimana agar hak perempuan itu bisa memanfaatkan teknologi dan lain-lain ya. Oke. Baik, sangat menarik sebenarnya pemirsa perbincangan kita hari ini. Saya rasa kalau mungkin lebih lama lagi ini masih sangat banyak yang bisa kita gali dari Kak Dana ini. Dari sisi pengalaman beliau khususnya nanti yang terkait dengan feminisme ataupun pergerakan perjuangan perempuan di Indonesia. Namun pemirsa, karena terbatasnya waktu, mungkin Kak Dan kira-kira closing statementnya apa nih untuk perempuan-perempuan di Indonesia nih Kak? Iya, makasih Dek Daud. Jadi karena kita sedang merayakan ya, bereforia dengan hari kemerdekaan kita ya. Nah, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus ini gitu ya. Jadi kalau saya bisa menyuarakan nih untuk perempuan-perempuan Indonesia, sebenarnya kita ini sudah diberi kebebasan gitu ya. Kebebasan dalam konteks untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa mandiri secara personal, bahkan kita bisa menjadi tolak punggung dari pembangunan di Indonesia. Nah, oleh karena itu ya, kita harus tetap berjuang memang, tapi dalam konteks bukan lagi berjuang untuk terlepas kepada budaya-budaya yang masih mengikat, tetapi perjuangan perempuan itu harus bisa melihat kesempatan ya untuk bisa berkembang. Jadi tidak hanya di dalam konteks secara lokal ya, perempuan itu harus bisa mengglobal, di mana pemikiran-pemikiran perempuan itu bisa menjadi ide untuk pengembangan generasi di masa yang akan datang. Itu harapannya, Dek. Ya, sangat apa tadi ya, saran dari Kak Dana ini mungkin bisa didengar oleh perempuan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia ya, bahwa hei kamu perempuan ya, bahwa kamu sudah setara dengan laki-laki dalam beberapa hal. Saatnya untuk bisa terlibat dan meningkatkan kapasitas diri dan terlibat dalam berbagai aktivitas yang memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Kira-kira begitu. Baik, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya dengan kakak saya nih, Kak Dr. Ros Ramadana MSI pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga kita semua bisa menjadi aktor-aktor yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Oke. Merdeka. Merdeka.